Halo semuanya, selamat datang di podcast Forum OSIS Kabupaten Kudus nih. Dan selamat datang kepada Marela. Aku Marel dari Forum OSIS Jawa Tengah. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong buat. Nah, setelah di episode pertama dan kedua kemarin, podcast di Forum OSIS Kabupaten Kudus ini tuh membahas tentang Kudus Sehat. Nah, di episode ketiga ini sedikit berbeda karena kebetulan kan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali dari Forum OSIS Jawa Tengah. Jadi, kita akan membahas tentang organisasi ini. Nah, sebelum itu mungkin dari Marela mau memperkenalkan diri lebih jauh dulu. Oke, mungkin lebih jauhnya kita ada boundaries ya teman-teman. Iya. Perkenalkan, nama aku Marela Wina Pavita, biasa dipanggil Marel. Aku sebagai ketua 1 Forum OSIS Jawa Tengah. Kebetulan Fordaku itu dari Forum OSIS Banyumas. Sekolahku dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Mungkin itu suatu kebanggaan ya untuk menyebutkan nama sekolah di sini, mohon maaf. Dan Forum OSIS Kudus. Dan sebagai ketua juga ya di pengurus. Wow, luar biasa. Nah, sebelumnya terima kasih juga Marela sudah berkenan untuk podcast bersama Forum OSIS Kabupaten Kudus. Dan supaya lebih dekat juga, aku mau memperkenalkan diri. Aku Keiza Oktaviana, biasa dipanggil Keiza dari Forum OSIS Kabupaten Kudus Divisi Kaderisasi. Oke, halo Keiza. Halo, salam kenal. Nah, menyinggung topik tadi di awal ya, Marela. Jadi kita akan membahas tentang organisasi nih. Aku mau menggali informasi dari Marela, lebih tepatnya tuh tentang kisah nyata di balik jaket dan jabatan seorang ketua. Oke. Karena kan kebetulan di organisasi yang berbeda-beda kan ketua terus nih. Iya. Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman. Apa ya ibaratnya kayak sisi lainnya lah. Oke, terima kasih ya. Ini jujur topiknya lumayan berat-berat, rada gimana gitu ya. Jadi gini Keisha, Oke. gimana sih dibalik jaket, gimana ya? Alma mater, jaket dan Gimana lain-lain ya yang menggambarkan seorang ketua gitu di baliknya. Oke. Kita coba lihat dari POV kita ya dulu ya. Biasanya ketua tuh, let's say mereka tuh sok kuat ya, gitu Pasti. Pasti, karena gimana pun mereka adalah orang-orang yang bakal selalu dipandang, selalu jadi role model. Kalau misalkan kita kelihatan lemah, biasanya kita bakalan ngerasa, aduh kok kayak gini sih, kan kita ketua. Sebenarnya lemah itu bukan suatu hal yang haram ya teman-teman ya. Itu adalah suatu hal yang normal. Tapi gimana pun sebagai ketua kita pasti ada beberapa hal lah yang tidak diperlihatkan kepada anggota-anggota kita. Gimana sih rasanya jadi ketua? Gimana sih dapurnya? Tentu ya banyak sayatan ya pasti ya. Ini memanggil semua ketua-ketua forum, pasti kalian merasakan banyak banget sayatan karena banyak hal yang sebenarnya kita nggak ngelakuin itu tapi kita harus nanggung itu. Banyak hal yang harusnya itu bukan tupoksinya kita, tapi kita harus ikut turun karena gimana pun ini buat keadaan organisasi kita, buat kelancaran organisasi kita. Iya, jadi harus jadi benteng gitu ya di Betul. apapun itu. Dan kalau misal pun ada yang tenggelam, kita juga harus ikut tenggelam. Nggak tenggelam sih, lebih ke menyelam untuk menyelamatkan dia. Kalau misalkan kita nggak kayak gitu, wah semuanya bakal karam. Iya, betul. Dan aku tuh sebenarnya penasaran sih, awal mulanya yang membuat Marela tuh termotivasi gitu. Pertama untuk mencalonkan diri sebagai ketua yang awalnya dari lingkup yang kecil di sekolah dulu sampai di Banyumas, sampai di Jawa Tengah, itu apa sih motivasi pertamanya? Sebelumnya aku disclaimer ya teman-teman, di OSIS sekolah aku bukan ketua OSIS, izin ketua OSISku. Kenapa aku bisa sampai sini? Aku juga sebenarnya tidak ada satu tujuan banget untuk jadi ketua umum, ketua OSIS di Jateng dan lain. Itu adalah nggak tahu ya, itu seleksi alam dan lain mungkin. Awalnya aku hanya suka berdiskusi dengan ayah sama kakakku. Kebetulan itu adalah suatu hal yang menyenangkan ya, karena kita bahas buku awalnya. Terus tiba-tiba aku jadi punya mindset yang baru, POV yang baru. Dan di situ aku ternotis. Kayaknya mungkin mulai dari situ ya. Aku adalah orang yang vokal kebetulan, ekstrovert juga, sokap kalau misalnya kalian pengen bilang secara lebih nyantai. Terus ketika aku ngobrol sama kakak angkatan, mereka merasa, oh ini mungkin bisa jadi kader nih. Mungkin awalnya kayak gitu. Terus akhirnya dikaderisasi lah. Akhirnya terbentuk, kebetulan jadi kandidat, maju, dan itu tidak terasa aku sampai sini. Itu bukan suatu hal yang aku ambisikan sekali sih sebetulnya. Berarti memang mengalir aja gitu ya? Iya, mengalir aja. Alhamdulillahnya membawa aku sini. Tapi itu malah justru bikin berkembang kan ya? Betul. Pasti. Mungkin kalau misalkan aku tidak memutuskan untuk seperti itu, aku tidak akan bertemu dengan kalian semuanya di sini. Iya. Terus mungkin satu hal ya, menjadi siap itu bukan suatu hal yang harus
Maksudnya gimana ya, menjadi siap itu sebuah keputusan, bukan suatu hal yang betul-betul kamu plan. Ketika di depanmu ya cuma ada dua, ya aku harus memilih siap atau enggak. Kalau misalkan aku merencanakan untuk siap dari awal, mungkin bakalan lebih banyak hambatan buat ke situ. Nah, kan jadi seorang ketua di berbagai organisasi, pasti yang namanya manage waktu itu ada banget lah ya, dan susah banget pasti nggak sih? Nah, di antara akademik, organisasi, terus kehidupan pribadi seperti mungkin kumpul dengan keluarga, jalan-jalan dengan teman, atau waktu untuk me time, mungkin gimana bisa di-spill ke teman-teman cara manage-nya dari cara Marella sendiri? Menarik ya teman-teman ya, ini lumayan menguliti kehidupan gue. Jadi yang pertama, gimana sih aku atur waktunya? Aku betul-betul mengedepankan diriku sih, jujur aja. Kalau misalkan aku tidak siap secara mental, aku nggak bakalan bisa untuk berbicara seperti ini juga. Kalau misalkan aku merasa aku tidak siap secara fisik, aku juga tidak akan bisa berdiri di sini, bisa hadir di sini ya. Jadi yang pertama, aku selalu memenuhi kapasitas tidurku, teman-teman. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau misalkan aku nggak tidur cukup, aku bakalan fokusnya tuh kebelah banget. Makanya aku selalu menyempatkan untuk tidur dimanapun itu kalau misalkan aku bisa. Karena ya recharge, kebetulan aku punya strategi recharge, tapi fokus benar-benar tidur, mungkin 1 jam 2 jam doang, tapi aku bisa benar-benar ready buat kegiatan yang lainnya. Nah, buat me time, entah mengapa karena aku memang suka jalan-jalan ya, mungkin kemanapun itu, apakah itu suatu proker atau gimana, kan selalu ada perjalanan nih ke satu titik, dari satu titik ke tempat yang lainnya. Itu jadi me time ku sendiri, mungkin dengan dengerin lagu. Itu adalah suatu hal yang simple tapi membuat aku tetap waras sih. Terus untuk keluarga, kebetulan alhamdulillah keluarga aku juga sangat mendukung aku untuk ini. Jadi ketika aku sedang sibuk, mereka juga bersedia untuk reach out aku duluan daripada aku yang sana duluan. Walaupun itu sebenarnya kalau misalnya terus-terusan nggak boleh ya teman-teman ya. Kita sebagai anak yang berbakti harusnya ke orang tua dulu nih. Tapi ya alhamdulillahnya work life ku balance aja gitu. Alhamdulillah. Kalau yang ke teman-teman? Kalau yang teman-teman lebih terbatas atau memang biasa aja gitu? Enggak ya? Aku selalu memanfaatkan waktu dimanapun itu, karena waktu yang kita miliki ya emang cuma 24 jam. Cuma kan kita bisa managing nih, mau siapa aja dulu, mau gimana dulu. Kalau misalkan di sekolah ya aku benar-benar fokus main sama teman-teman. Kalau dalam butik main ya. Kalau misalkan akademis ya tentu ada jam-jam yang aku benar-benar fokus buat akademisku dulu. Aku mengeluarkan segala kepentingan itu hanya akademis, baru aku main. Seperti itu. Sering di-spend pastilah ya Kak? Pasti. Ini teman-teman OSIS juga pasti sering di-spend. Iya pastilah ya. Ditanyain gak sih? Iya, berarti aman lah ya dari disebut dari stabil aman lah ya. Insya Allah stabil aman. Ya. Dari kesehatan mental dan fisik. Insya Allah. Aman. Nah tadi nyinggung sempat disinggung soal kesehatan mental nih. Nah pasti pernah ngerasa kayak pressure gitu di dalam organisasi tersebut sebagai seorang ketua. Nah pernah nggak sih sampai membuat Marella tuh ngerasa gagal gitu? Dan kalau misalnya pernah, apa satu prinsip yang buat Marella tuh tetap pengen berjuang di organisasi itu? Kalau aku ya, sejujurnya untuk merasa gagal, aku nggak pernah memilih untuk merasa gagal sih. Kalau misalkan aku punya mindset aku gagal, itu bakalan beneran gagal. Jadi setiap aku merasa aku pressure, aku beneran izin ke wakil. Kita pasti punya wakil. Aku izin ke wakilku. Saya izin untuk press dulu berapa hari, balikin aku yang dulu. Karena kalau misalkan aku bener-bener lagi burn out, aku pasti udah kalut dong, nggak bisa mikir yang lain. Aku mending izin 3 hari untuk ngilang beneran, daripada aku 3 hari ada di situ tapi aku malah memperburuk keadaan. 3 hari misalnya berarti dengan me time tadi ya, mendengarkan musik dan waktu untuk diri sendiri. Iya bener-bener aku duluan gitu. Aku milih aku duluan dari semua hal yang ada. Tapi tetap aja kalau misalkan controlling, kita kan sebagai ketua juga nggak boleh terlalu hilang ya. Betul. 3 hari itu suatu hal yang penting. Kalau misalkan harus punya decision yang kuat, kita juga harus tetap ada di situ. Jadi ketika 3 hari itu aku menghilang, aku tetap buka handphone untuk memutuskan suatu hal yang perlu aku putuskan. Tapi ketika itu mereka bisa handle, ya aku memilih untuk mohon maaf teman-teman, kita gantian dulu. Karena jujur kalau misalkan
kita nggak kayak gitu, kayaknya kita bakalan meninggal dengan keadaan mental tidak sehat sih. Gitu. Pastilah ya, berat sekali soalnya di 3 organisasi yang berbeda dengan waktu yang bersamaan itu. Iya, Itu tadi. pasti ada pressure. Berarti tips menjaga kesehatan mental ala Marella sendiri itu tadi ya, menghilang dulu sebentar, nanti tapi tetap profesional dengan membalas. Lalu managing aja sih. managing waktunya tadi. Ya? Jangan menghilang beneran ya teman-teman, itu salah besar. Oke, terus kalau di jabatan ini sendiri beneran mengubah pribadinya Marella banget nggak? Mungkin kalau misalnya kepribadian ya, basically aku emang udah kayak gini teman-teman. Sebelum masuk ke organisasi pun ya? Iya betul. Cuman ya pasti ada beberapa hal yang berkembang dari aku, ada hal yang berubah dari aku. Dulu aku masih anak yang sangat-sangat biasa berusuk, biasa berusuk. Mungkin aku bener-bener orang yang bakal gas 5 agenda, padahal aku nggak tahu nih mappingnya bakal gimana. Tapi ternyata setelah organisasinya berjalan seperti ini, aku jadi bisa tahu kalau misalkan 5 agenda itu harus di-manage dengan baik, karena kalau misalkan 1 dan 2 agenda udah tercampur, itu bakalan nggak sehat buat kita juga dan nggak enak sama orang yang bersangkutan, karena itu pasti bakalan rancu kan dan berantakan gitu. Nah, aku penasaran banget sama tantangan terbesar yang pernah Marella hadapi saat memimpin di sebuah organisasi. Pernah nggak sih? Pasti pernah lah ya. Pernah. Ada beberapa hal yang mungkin kalian semuanya relate deh. Yang pertama itu ada keaktifan anggota ya. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berat. Itu kalau misalnya mau ditarik juga, ya apalagi dengan forum yang sebesar ini, kita kan nggak bisa selalu mengharapkan mereka untuk hadir. Apalagi kita juga LDR nih katakanlah. Ya, orang yang jauh-jauh ya. Iya betul. Itu keaktifan anggota tuh sangat menjadi tantangan. Kalau misalkan kita mau ngomongin SDM kita oke. Cuman kadang ada beberapa kode etik yang dilanggar, responsible dan lain-lain. Itu adalah suatu hal yang sulit untuk kita kendalikan juga. Nah itu kadang benar-benar ke pressure sampai yang, gimana dong nih, gimana, burn out gitu. Terus ada satu lagi mungkin stabilisasi dengan akademika ya. Itu kan basically kita sebagai pelajar juga harus punya boundaries buat akademik kita tuh kayak gimana. Kita boleh organisasi, cuman emang basicnya kita adalah pelajar. Jadi ya sempat ada di mana kehilangan minat belajar. Jujur aja di situ, dan itu sangat berat sih. Apakah itu berlangsung lama kehilangan minat buat belajar? Sejujurnya sempat berlangsung lama, cuman ya gimana pun kita harus berusaha buat balik ke sini. Balik lagi. Nah, menyinggung tadi soal yang keaktifan anggota ya. Terus akhirnya apa nih solusi yang paling oke banget yang Marella ambil akhirnya? Sempat aku benar-benar reach out mereka, aku datengin mereka, kalian tuh kenapa, pendekatan pendekatan secara psikis juga ya, secara emosional, biar mereka juga cerita ketika ke kita itu lebih enak. Cuman ternyata setelah didatangi pun mereka tidak ada perubahan. Ya gimana lagi, mereka tidak mungkin kita langsung lepaskan dari jabatan. Iya betul. Jadi ya aku memilih untuk mengambil beberapa orang yang tersisa untuk menambahi, pokoknya jadi gasolin. Iya. Berarti untuk bantu backup gitu ya? Iya, karena balik lagi kalau misalkan yang bekerja itu aja, yang mendapatkan manfaat juga itu aja. Iya, itu betul. Gimana ya, tabur tuai sih teman-teman sih. Kalau misalkan kalian betulan aktif, ya kalian akan mendapatkan manfaatnya kan. Kalau misalkan kalian menghilang ya. Berarti memang untuk diri sendiri kan ya, manfaatnya itu sebetulnya. Di luar lah, let them. Iya betul. Nah, tiga kata deh yang menggambarkan diri Marella sebagai seorang ketua. Aduh, takut nih 3 kata. 3 kata. Mungkin perfeksionis ya. Perfeksionis. Terus tegas. Tapi aku juga berperasaan guys, tenang aja. Perasa ya? Iya perasa. Mungkin 3 itu cukup. Nah, soal perfeksionis nih. Kalau menurut pandangan dari Marella tuh perfeksionis tuh apakah sesuatu yang baik atau buruk atau tengah-tengah? Soalnya tuh kalau cerita dari teman-temanku nih, ada yang bilang perfeksionis tuh memang bagus karena harus teliti, tapi ada juga yang bikin pekerjaan gak cepat selesai, kayak gitu-gitu. Sebenarnya perfeksionis itu adalah suatu hal baik, teman-teman. Semuanya itu hal baik. Yang tidak baik adalah over perfeksionis. Iya. Ketika kamu perfeksionis berarti kamu udah prevent. Kenapa itu sering disebut sebagai hal yang membuat itu tidak selesai-selesai? Ya karena kita mencoba untuk selalu melihat apakah masih ada yang lupa atau enggak. Tapi ketika itu sudah
katakanlah ya kita perfeksionis tapi kita mepet deadline. Oh iya. Ya kita perfeksionis dalam konteks waktu yang sudah ada timelinenya. Ketika itu udah waktunya itu diterbangkan, ya take off aja. Kita nggak boleh lagi interupsi atau kita intervensi apapun, kita nggak boleh, karena kalau misalkan kita udah merasa perfeksionis, kita harusnya udah prevent yang tebal. Tapi ketika itu sudah take off, biarkanlah. Karena kalau misalkan kita terlalu mengintervensi, ya itu nggak bakalan baik. Malah suatu hal itu akan membuat apa yang kalian siapkan menjadi runtuh beneran. Terus yang terakhir nih ya, ada pesan atau saran nggak buat teman-teman yang menonton, apalagi terutama untuk yang mereka yang lagi pengen mencapai sesuatu supaya tetap semangat dan terus berjuang seperti kegigihannya Marella nih. Seneng banget aku. Jadi Keisha kan ya? Iya betul. Kalau dari aku, cobalah apapun yang kalian ingin. Pokoknya kalau misalkan kalian punya satu hal yang pengen kalian tuju, kejar sampai dapat. Dan kalau misalkan itu malah semakin menjauh, itu bukan berarti kalian tidak ditangguhkan. Itu mungkin adalah suatu hal yang menguji kembali kalian harus untuk tetap di jalur itu. Karena percayalah kalau misalkan kalian betul-betul serius untuk itu, apa yang kalian kejar akan berhenti. Dan ketika kalian sudah dapat, tolong untuk berusaha memenuhi itu dan tolong untuk bersyukur atas itu. Nah itu dia teman-teman, bisa diambil ilmu-ilmunya dari Marella, luar biasa sekali. Dan aku mau nambah satu deh. Ini yang terjadi di diriku sendiri. Aku tuh akhir-akhir ini kan setelah selesai menjabat sebagai seorang ketua OSIS juga di SMA aku, setelah selesai tuh rasanya tuh bener-bener kayak yang kosong. Kosong, dan jadi lama-lama tuh brain out gitu. Nah mungkin dari Marella ada tips buat aku nih supaya kekosongan itu tuh hilang dan menghindari brain out banget. Kamu seneng nggak di OSIS? Seneng. Stres nggak? Pasti. Jadi teman, basically kita tuh ada satu hormon dopamin. Iya. Ketika kita ketemu sama teman-teman OSIS, itu kan banyak hal yang dilalui ya. Sampai kita merasa, oh OSIS tuh keluarga nih. Nah, di situ ada hormon dopamin yang masuk dan memberikan kebahagiaan. Iya betul. Ketika OSIS itu sudah hilang, sudah selesai. Betul. Itu menjadi suatu hal yang sangat kurang dalam hidup kamu nggak sih? Betul. Mungkin karena kebiasaan dari sebelumnya tuh fokus ke hal itu terus dalam jangka waktu yang lama. Terus tiba-tiba kayak langsung hilang gitu aja. Rasanya tuh kosong. Maka dari itu ya. Kan kita nggak mungkin dong mengulang satu periode lagi. Nggak mungkin dong, karena udah terlalu lelah. Udah terlalu lelah dan memang tabiatnya kan memang 1 tahun dan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius selanjutnya gitu. Ya, ketika kita merasa ada kekosongan itu dari mungkin beberapa hormon mempengaruhi dopamin dan lain, itu kan kehilangan ya. Dan ketika itu menjadi suatu hal yang kalian rindukan, jadi suatu kekosongan buat kalian, carilah kegiatan lain yang rasanya tuh kayak sama loh kayak gini. Mungkin kamu bisa explore hobimu, mungkin pernah ada hobimu yang terlantar tapi kamu bisa balikin lagi dengan misi itu. Mungkin hobi yang dulu pernah tersisihkan karena ini mungkin kembali lagi gitu ya. Kalau tips dari aku sih kayak gitu ya. Kebetulan aku kayak gitu. Jadi mungkin tapi udah merasa seperti itu apa belum? Jujur karena aku masih iya. Jadi belum ya. Iya, belum merasa. Ya semoga enggak sih, soalnya gak enak banget, jangan. Oke, senang sekali kali ini dapat kesempatan buat podcast sama orang yang seumuran tapi sudah sangat hebat sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat Marella. Dan terima kasih Marella sudah share tips-tips dan ilmu-ilmu ke teman-teman yang menonton. Semoga teman-teman yang menonton bisa menyerap ilmu-ilmu tadi dan bermanfaat. Oke, sebelum itu ada sedikit kenang-kenangan dari Forum OSIS Kudus. Terima kasih. Apa yang berdiri aja ya? Iya. Terima kasih banyak. Aku terima ya.